Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau Engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, 30 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada malam hari ini tanggal 30 Oktober 2025 adalah berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Temanya terdapat dalam Yeremia 14 ayat 20 dan 21. Bunyinya, "Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya." Bacaannya, biarlah doa kita naik kepada Allah, memohon kasih karunia-Nya yang mengubah dan mentransformasi. Pertemuan hendaknya diadakan di setiap gereja untuk doa yang hikmat dan penyelidikan firman yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Terimalah janji-janji Allah dan mohonlah kepada Allah dengan iman yang hidup untuk pencurahan Roh Kudus-Nya. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, sumsum dan lemak akan diambil dari firman Allah. Ketika gereja-gereja menjadi gereja yang hidup dan bekerja, Roh Kudus akan diberikan sebagai jawaban atas permohonan mereka yang tulus. Maka kebenaran firman Allah akan dipandang dengan minat baru dan akan ditelusuri seolah-olah itu adalah wahyu dari sorga. Setiap pernyataan ilham tentang Kristus akan menguasai jiwa terdalam mereka yang mengasihinya. Iri hati, kecemburuan, dan prasangka buruk akan lenyap. Alkitab akan dianggap sebagai piagam dari sorga. Pelajarannya akan menyerap pikiran dan kebenarannya akan memanjakan jiwa. Janji-janji Allah yang kini diulang-ulang, seolah-olah jiwa belum pernah merasakan kasih-Nya, akan bersinar di atas altar hati dan jatuh dalam kata-kata yang membara dari bibir para utusan Allah. Janji-janji itu kemudian akan memohon kepada jiwa-jiwa dengan kesungguhan yang tak tergoyahkan. Maka tingkap-tingkap sorga akan terbuka untuk hujan akhir. Para pengikut Kristus akan dipersadukan dalam kasih. Satu-satunya cara kebenaran dapat disampaikan kepada dunia dalam karakternya yang murni dan kudus adalah bagi mereka yang mengaku percaya bahwa kebenaran itu adalah penggadaan kuasa-Nya. Alkitab menuntut putra-putri Allah untuk berdiri di atas mimbar
yang tinggi, karena Allah memanggil mereka untuk mewakili Kristus kepada dunia. Sebagaimana mereka mewakili Kristus, mereka mewakili Bapa. Kesatuan orang percaya membuktikan kesatuan mereka dengan Kristus. Dan kesatuan ini dituntut oleh terang yang terkumpul yang kini bersinar di jalan anak-anak Allah. Dikutip dari The Review and Herald, tanggal 25 Februari tahun 1890. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bagaimana prinsip berdoa dan berdoa dengan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa. Berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dilakukan oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Mereka menyadari dan mengakui dosa, bertobat dari kefasikan dan pemberontakan mereka dan nenek moyang mereka terhadap Allah. Mereka memohon belas kasihan Allah bukan dengan jasa mereka, tetapi demi nama dan perjanjian Allah sendiri. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yeremia 14 ayat 20 dan 21 berkata, "Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu. Dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami. Janganlah membatalkannya." Bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang ini berdoa dengan lebih sungguh-sungguh daripada bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia? Setiap hari kita datang kepada Allah dengan berbagai permohonan. Mohon pertolongan, berkat, atau jalan keluar dari persoalan dan lain sebagainya. Namun Allah menginginkan kita lebih dari sekedar doa yang diucapkan dengan bibir kita. Ia rindu akan doa yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh, pengakuan dosa dan kebergantungan kepadanya. Renungan malam ini menekankan bahwa doa yang lebih sungguh-sungguh harus disertai penyelidikan firman Allah dan iman yang hidup. Ketika umat Allah berdoa dengan kesungguhan hati, Roh Kudus akan dicurahkan. Hasilnya, kebenaran firman Allah akan hidup di hati umat-umatnya. Persatuan dan kasih akan bertumbuh dan karakter Yesus Kristus akan nyata. Bagaimana sikap kita bila mana hendak mempelajari firman Allah? Roh Nubuat di dalam The Review and Herald tanggal 25 Februari 1890 paragraf 8 berkata, "Kita hendaknya tidak membuka buku suci atau Alkitab ini dengan semangat yang ringan dan remeh. Kita hendaknya mempelajari firman Allah dengan kerendahan hati, dengan pengharapan, dengan hati yang penuh doa, bersyukur bahwa harta karun seperti itu telah dilimpahkan kepada kita. Setiap doktrin harus dibawa ke dalam Alkitab. Setiap pertanyaan yang membingungkan harus dijawab dengan demikianlah firman Tuhan." Kebenaran firman Allah harus dijalin ke dalam hidup kita agar dapat mempengaruhi roh kita dan mengatur tindakan kita. Kristus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Yohanes 3 ayat 63. Firman-Nya harus menjadi bagian dari hidup kita, maka kita akan memanjatkan doa yang lebih sungguh-sungguh dan efektif dengan iman yang akan mendatangkan balasan. Bagaimana prinsip berdoa dengan sungguh-sungguh? Alkitab berkata di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, Yakobus 5 ayat 16, dan Lukas 11 ayat 13.
Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketiga ayat tersebut di atas mengajarkan kepada kita prinsip berdoa, bahwa doa harus dilakukan dengan kerendahan hati, pertobatan, disertai keyakinan bahwa Allah akan mendengar. Doa bukan sekedar permintaan, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, berharap pada kebaikan dan pemulihannya, serta menerima berkat Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, karena Allah yang penuh belas kasihan akan menjawab doa yang tulus dan sesuai kehendaknya. Di dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 312, paragraf 4 berkata, satu-satunya cara kebenaran dapat disampaikan kepada dunia dalam karakternya yang murni dan kudus adalah bagi mereka yang mengaku percaya bahwa kebenaran itu adalah penggandaan kuasanya. Alkitab menuntut putra-putri Allah untuk berdiri di atas mimbar yang tinggi karena Allah memanggil mereka untuk mewakili Kristus kepada dunia. Sebagaimana mereka mewakili Kristus, mereka mewakili Bapa. Kesatuan orang percaya membuktikan kesatuan mereka dengan Kristus. Dan kesatuan ini dituntut oleh terang yang terkumpul yang kini bersinar di jalan anak-anak Allah. Artinya, dunia akan mengenal Allah melalui kita. Kita adalah perwakilan Kristus di bumi ini. Dan ketika kita mewakili Kristus, kita juga sedang mewakili Bapa di sorga. Sebagai wakil, kita tidak berbicara atas nama diri kita, melainkan membawa pesan dari Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita wakili. Jadi, kita bukan memperkenalkan diri kita, melainkan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak pernah membuka Alkitab, tetapi mereka membaca Alkitab hidup melalui kita, melalui kata-kata kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menanggapi masalah, dan cara kita mengasihi. Karenanya, Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Korintus di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apakah kehidupan kita sebagai umat Tuhan dapat dibaca oleh orang lain sekarang ini? Apakah orang dapat melihat kasih, kesabaran, dan pengampunan Kristus melalui hidup kita? Oleh sebab itu, marilah kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dan menyelidiki firman Allah, disertai kerendahan hati, pertobatan, dan hidup benar. Allah akan mencurahkan Roh Yesus Kristus kepada kita umat-umatnya dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Dengan demikian, Allah menjadikan kita serupa dengan Yesus Kristus dalam karakter dan membawa terang kepada dunia ini. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alatnya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar dengan kerendahan hati kami mengakui kelemahan dan dosa kami. Ubahlah hati kami dan karakter kami, ya Bapa. Terangilah hati dan jalan kami, agar kami menjadi saksi serta memantulkan kasih-Mu kepada dunia ini. Mohon ampuni kami atas kelemahan dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.